Bagus sholatnya, bagus bacaannya, bagus gerakannya, tapi buruk dalam bertetangga. Buruk di dalam berumah tangga. Buruk di dalam perjuangan. Buruk di dalam masyarakat. Bahkan buruk di dalam mencari nafkah. Orang tuamu itu wakilku, kata Allah. Kalau engkau ingin sujud kepadaku, rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu. Nah, kita sudah mengatakan, ketika sholat, ya Allah akan kusujudkan, akan kutundukkan jiwa raga ini hanya kepadamu ya Allah. Tapi nggak jelas yang mana, karena nggak ngaji, karena nggak punya guru, karena nggak punya pembimbing. Jadi bagaimana ruku sujudnya? Udahin nempel di sejadah? Bukan. Sujud dan tunduknya seorang hamba kepada Allah, dia bisa menempatkan dirinya pada tempatnya. Ketika dia sebagai seorang anak betul-betul dia sujud kepada orang tuanya, patuh dengan orang tua, itu dikatakan aku patuh kepada orang tuaku karena Allah. Aku patuh kepada guruku karena Allah. Aku patuh kepada tetanggaku ada karena Allah. Sujud merendahku kepada bangsa manusia karena Allah, bukan kita karena jabatan. Masya Allah. Maka ini diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diabadikan di dalam surat Luqman sebelum sholat. Setelah jangan kau syirik kepada Allah, la tusriku billah. Jangan engkau menyekutukan Allah, wahai anakku, kata Luqman. Ini yang pertama. Maka anak kita lahir, yang pertama didik dengan tauhid, kenalkan dengan Allah, maka disyariatkan, azankan di telinga kanannya, kumandangkan kalimat la ilaha illallah, katakan kepada ruh anak kita, jangan kau menyembah selain Allah. Didikan pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bukan sholat, bukan haji. Dengarkan di telinga tauhid. Tapi gimana anak-anak kita mau bertauhid? Begitu sang bapak membisikkan la ilaha illallah, satu, bapaknya aja gak pernah sholat. Yang kedua, bapaknya masih syirik. Ke laut kalau gak nyembah dewa laut gak sah, gak nyaman. Siapa dewa laut? Siapa yang punya laut itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah pemilik langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Allah gak doyan kepala sapi. Allah gak mau makan kepala kerbau, tidak. Kalau kau ingin selamat, dekatlah dengan aku. Mau ke laut, sholat sunnah dulu, zikir dulu, minta kepada Allah dulu. Itu ikan yang punya Allah, yang ngasih makan Allah. Berapa tahun ini banyak saudara-saudara kita yang masih melakukannya. Mudah-mudahan kampung kita dijauhkan hal ini, amin. Allah, malapetaka satu kampung ini nanti. Apa malapetaka yang hadir? Bukan gelombang yang tinggi, tapi mulai anak-anak kita gak doyan ngaji, mulai anak-anak kita kena narkoba, mulai suami istri jual narkoba, mulai si istri pelacur dan sebagainya. Ini azab di kampung kita. Kalau datangnya gelombang tinggi 10 meter menghantam kampung lain ini, insya Allah masih ada yang bisa masuk surga. Tapi kalau kampung kita dihantam dengan narkoba, dihantam dengan anak-anak sudah gak doyan ibadah, apa cara mau surga? Tidak ada lagi. Nah, ini hadir, maka kita sadar. Jangan kita bilang alhamdulillah kampung lain sekarang makmur, rumahnya gedong-gedong, tiap rumah punya motor 3, sekarang punya mobil semua. Bukan bangga dengan itunya. Berapa orang yang datang ke masjid?
Berapa manusia nelayan yang memenuhi ibadah di masjid? Ini pengajian, ini zikrullah, ini Allah hadir. Berapa orang tetangga yang hadir? Coba kalau ada band, gak usah diundang, hadir semua. Ini azab Allah. Ini azab, kenapa? Hati manusia sudah gak tertarik lagi dengan Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lisawatun wa lahum azabun. Kita sudah diazab oleh Allah. Kita menyelenggarakan pentas setan dan iblis semua berduyun-duyun datang. Malam ini kita pentas selenggarakan daripada perjuangan ibadah kepada Allah, mengajak sholat, mengajak zikir. Subhanallah. Bahkan ada rumah yang gak mau dipakai untuk zikir. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang berzikir, rumah yang dipakai zikir, Bapak katakan tadi malam, kita ini mengundang Allah. Kau memanggil aku di hatimu, aku akan memanggilmu di dalam diriku ini. Oh, janji Allah. Semakin banyak orang yang berzikir di rumah kita, semakin barokah, karomah, hikmah turun. Wallah. Para malaikat hadir. Orang-orang yang meninggal dunia, yang jarang mendengar asma Allah, dia hadir. Tapi Pak, rumah saya sempit Pak, penuh kursi sekarang. Terserah kalian, siapa nyuruh beli kursi? Rumah saya sempit Pak, lemari besar-besar, nggak ada urusan, nggak urusan Allah. Kalau bupati datang jadi pinggirin kok. Masa Allah datang? Aduh gimana Pak? Rumah saya lebar sih, cuma kursinya Pak. Masya Allah, terserah urusan kamu. Mau kafirkah kamu, berimankah, mau selama urusan kamu, kata Allah. Kita nih mau mati, mau kita tinggalkan rumah ini, mau kita tinggalkan barang-barang ini. Ayo kita undang Allah, sehingga senang rumahnya dipakai ngaji, itu senang. Sempit Pak, aku gak butuh rumah, kata Allah. Aku datang mau masuk ke dalam hatimu. Kadang-kadang kita masih sudah ngaji puluhan tahun, sempit Pak, rumah saya nggak cukup. Memang Allah masuk rumah kamu? Tidak, aku akan masuk dalam hatimu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi tak mampu menampung kebesaranku, tapi aku akan bersemayam, akan singgah di dalam hati orang-orang yang ikhlas. Hasilnya sholat, nggak bisa tidur. Kalau berguna, belum berguna untuk orang lain. Begitu bangun tidur, berkarya. Khairan nas yanfa'uhum linnas. Bermanfaatlah kamu untuk Allah ya Malik ya Qudus ya Jalalu. Allah ya Malik ya Qudus ya Jalalu.